Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan terlebih dahulu pada pagi hari yang indah, yang cerah, yang nyaman untuk kita merasakan dan kita menjalankan kembali aktivitas sehari-hari yang tentunya menjadi satu amal dan agenda yang sangat berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mulia dan berat timbangan di sisi Allah kecuali Al-Quran, kecuali Al-Quranul Karim. Bahkan ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan wa thaqilatani alal mizan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dua kalimat yang ringan kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah, itu saja sudah membuat timbangan di padang mahsyar nanti lebih berat, alal mizan, ya. Apalagi Quran, apalagi Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran ini adalah satu sebab kemuliaan dan ketinggian kita, yang hari ini telah Allah takdirkan giliran untuk kita menjalaninya, giliran untuk kita mentahapinya. Kalau dulu di zaman sahabat yang mentahapi untuk bersama-sama berjuang bersama Al-Quran adalah mereka para sahabat Nabi. Dan kalau kita hari ini di zaman kita, maka yang sedang mendapat giliran, sedang mentahapi kehidupan ini dengan Al-Quranul Karim, maka giliran yang sedang kita lakukan, maka giliran kita lah yang hari ini kita jalani. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini satu kemuliaan dan satu kenikmatan yang teramat sangat mulia, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita meminta kepada Allah untuk kita kekalkan, untuk Allah kekalkan kenikmatan ini, yaitu bersama Al-Quranul Karim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan tema tentang Sirah Nabawiyah, sebelumnya kami ingin menyampaikan atau ingin mengupas materi yang ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kami sampaikan. Maka bagi teman-teman yang belum atau tidak punya buku tulis, ya, untuk mencatat, ini saya rekam dan nanti saya share kepada antum nanti rekamannya kalau ingin mencatat. Karena buku catatan antum masih saya pegang, belum saya dalami jawaban-jawabannya, karena bagi saya itu
bagi saya jawaban-jawaban dari antum ini menentukan kira-kira sejauh mana kelayakan antum untuk bisa berjuang bersama Islam ini. Gitu. Kira-kira sejauh mana kelayakan kita untuk memperjuangkan Islam di tengah kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, dan segala bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa yang ditebarkan oleh masyarakat khususnya di negeri ini. Karena memang tidak sembarangan ya. Kita butuh generasi yang kokoh, kita butuh generasi yang kuat, kita butuh generasi yang keislamannya sudah teruji. Nah, gitu. Kita butuh generasi yang memang keislamannya sudah teruji. Maka dari dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kami sampaikan, ini saatnya kami akan mengupasnya. Ya, ingin menjelaskan kepada antum apa maksud dari pertanyaan terkait dengan pemahaman Islam, terkait dengan pemahaman kondisi dan keadaan dunia saat ini, atau kondisi dan keadaan musliminnya hari ini, dan juga tidak terkecuali dengan agenda rutinitas harian antum yang saya minta untuk dijabarkan, ya, apa saja yang antum lakukan selama 24 jam di ma'had ini. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin kami sampaikan bahwa salah satu sunnatullah, satu ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk umat manusia di muka bumi ini adalah adanya ujian. Manusia tidak akan lepas dari ujian, siapapun itu tidak akan lepas. Ayat-ayatnya tegas dan jelas menyampaikannya untuk kita. Dari mulai kalimat Al-Quran yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya. Lalu ada ayat yang lain, am hasibatum an tadkhulul jannah, ya. Lalu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Lalu ayat yang berikutnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dan seterusnya. Ayat-ayat ini sudah kami paparkan kemarin. Nah, orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja, ya, saya ulangi kemarin, orang-orang yang hidupnya dia tidak memiliki visi besar, yang hidupnya biasa saja, itu tidak akan lepas dari ujian. Pasti ada ujian yang akan menghampiri mereka. Apalagi orang-orang yang memiliki visi besar di masa depan, yang salah satunya adalah upaya yang sedang kita lakukan hari ini, yaitu kita ingin membenamkan visi besar dalam sanubari kita, sebagaimana visi besar ini ditanamkan oleh Allah kepada para nabi, dan sebagaimana visi besar ini ditanamkan oleh para nabi kepada para sahabat. Jadi visi besar itu tidak ujug-ujug hadir, tidak tiba-tiba ketika misalnya seperti guru, seperti orang tua nanya kepada anaknya, "Nak, kamu kalau sudah besar mau jadi apa?" Kan anak biasa sekonyong-konyong apa tiba-tiba langsung menjawab, "Mau jadi dokter, Pak." Nah, gitu. "Mau jadi presiden, Pak." Padahal apa yang dia ucapkan itu tidak selaras dengan apa yang dipikirkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dia pahami tentang presiden, coba.
Apa yang seorang anak usia SD ya yang dipahami tentang dokter, yang dipahami tentang presiden, atau yang dipahami tentang misalnya cita-cita yang lain. Biasanya kalau anak-anak SD itu tentara, polisi, apa yang mereka pahami tentang polisi? Apa hanya sekedar bisa menolong orang polisi itu? Apa hanya bisa sekedar menolong orang dokter itu? Kan tidak kan? Nah, di situ banyak resiko, di situ banyak banyak pertanggungjawaban, dan itu tidak dipahami oleh anak kecil. Lalu kenapa muncul ada angan-angan ingin bercita-cita menjadi presiden? Itulah sesuatu angan-angan yang memang muncul tiba-tiba, yang hasil dari imajinasi mereka gitu. Mungkin dari bacaan, mungkin dari apa, terus keluar begitu saja. Tetapi cita-cita besar, visi besarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, itu bukan berlandaskan, bukan didasarkan, bukan sebab hasil nonton satu film tertentu gitu, bukan. Para sahabat itu kenapa mereka punya visi besar, itu bukan karena mereka hasil imajinasi mereka lah, misalnya belajar ke Romawi, ke Persia, belajar buku Aristoteles, atau bukan. Visi besar itu sengaja ditanamkan. Kalau para nabi, siapa yang menanamkan? Allah langsung. Di antaranya melalui mimpi mereka, ya, mimpi-mimpi mereka. Para sahabat, para nabi itu kalau mimpi wahyu, dan sekaligus penanaman visi itu. Penanaman visi para nabi melalui mimpi. Nah, makanya teman-teman, kalau antum punya mimpi, maksudnya ketika tidur lalu bermimpi, itu harusnya antum catat tuh. Ada nggak antum sampai hari ini punya mimpi aneh gitu? Karena mimpi itu mahal. Mimpi ketika antum tidur itu mahal ya. Hari ini ada beberapa pesantren, termasuk pesantren tempat saya kuliah dulu, itu sedang merutinkan takwil mimpi. Sedang merutinkan mentakwil mimpi. Itu dimulai dari para santrinya, dimulai dari para pegawainya. Jadi ketika program takwil mimpi ini diadakan, maka semua teman-teman, semua mahasantri yang bermimpi itu diminta untuk dicatat, lalu disampaikan nanti ke syekh. Lalu setelah itu nanti syekh akan mensyarah, akan menjelaskan, akan mentakwil ya dari mimpi itu. Itu beberapa contoh yang memang hari ini takwil mimpi masih dianggap sesuatu yang tidak berharga, ya, atau masih dianggap sesuatu yang sederhana. Padahal Rasul kita atau para nabi yang lain, mereka itu mendapatkan wahyu melalui mimpi. Mereka mendapatkan cita-cita besar melalui mimpi. Mereka mendapatkan kabar gembira melalui mimpi. Mereka mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Melalui mimpi itu. Maka mimpi itu mahal. Antum kalau bermimpi, atau coba ya, tapi saya belum kompeten sih ilmunya ya. Saya hanya bisa ya, kalaupun nanti diizinkan nanti coba saya minta sama mudir saya dulu. Ini ada mimpi-mimpi teman-teman, kira-kira bisa nggak ditakwil gitu ya. Baik, itu ya. Itu kalau para nabi. Kalau para sahabat, nah kalau para sahabat yang menanamkan visi besar itu adalah nabi-nabi mereka. Kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menanamkan visi besarnya adalah nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanamkan itu. Baik. Apalagi mereka-mereka yang punya visi besar itu pasti akan selalu dan bergelombang ujian demi ujian yang menghampiri
mereka-mereka yang punya visi besar itu. Tidak akan pernah berhenti sampai visi besar itu didapatkan. Ya. Bahkan ketika visi besar itu diraih, umpamanya ketika seorang sahabat punya visi besar ingin menjadi khalifah di sebuah negara tertentu atau di tempat tertentu, ya, maka ketika kepemimpinan itu didapatkan, maka ujian itu terus akan berlanjut, bahkan mungkin ujian itu akan lebih besar dan lebih besar. Dan itu sudah ditunjukkan contohnya. Memangnya ujian Nabi ketika di Mekah dengan ujian Nabi saat di Madinah sama apa tidak? Beda ujiannya. Ujian Nabi saat di Mekah itu jauh lebih sedikit karena musuhnya sedikit. Musuh Nabi saat di Mekah siapa? Ya hanya kelompok-kelompok tokoh-tokoh Mekah saja. Tapi ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi sudah menjabat sebagai presiden, Nabi sudah menjabat sebagai kepala negara, maka yang menjadi musuh Nabi itu bukan hanya Mekah, tapi yang menjadi musuh Nabi itu siapa? Iya. Karena apa? Karena Nabi sudah punya negara sendiri. Itu masalahnya. Karena Nabi sudah menjadi seorang kepala negara. Jadi otomatis ujiannya pun semakin banyak. Ya. Baik. Maka bagaimana cara kita agar lulus ujian saat kita memiliki visi besar, saat kita memiliki orientasi mulia itu? Bagaimana agar kita memiliki bekal-bekal supaya kita lulus dari ujian-ujian dalam setiap perjalanan hidup kita? Yang pertama, memahami kondisi bumi. Nah, ini mulai dari pertanyaan pertama. Memahami kondisi bumi di mana kita sedang berada. Itu yang pertama. Apa maksudnya? Teman-teman yang dimuliakan Allah, bumi ini adalah lapangan, arena, pentas di mana disinilah kita akan mendapatkan dan akan meraih kebesaran itu. Saya ulangi, bumi di mana kita tinggal ini menjadi lapangan, ini menjadi arena, ini menjadi pentas di mana di sini kita mendapatkan dan meraih kebesaran itu. Makanya kita harus pahami kondisi bumi, kondisi dunia saat ini. Sebagaimana sebuah pasukan A ketika ingin memenangkan perang, maka yang harus mereka lakukan adalah menguasai lapangan di mana akan terjadi peperangan. Harus menguasai medan dulu. Nabi saat berangkat ke Badar untuk berperang, Nabi harus memahami bagaimana kondisi Badar itu. Nabi saat pergi ke Uhud untuk berperang, Nabi harus memahami bagaimana kondisi Uhud. Nabi atau para sahabat saat perang ke Yarmuk, maka para sahabat harus memahami bagaimana kondisi Yarmuk, termasuk kondisi dan situasi lawannya, musuhnya. Itu termasuk lapangan, arena di mana sebuah pasukan akan berperang. Begitulah pentingnya kenapa kita harus memahami kondisi bumi ini, kondisi dunia saat ini. Atau begini, ketika misal ada seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Indonesia, UI di Depok itu, jika ditanya, Mas,
Apa alasan Anda kuliah di UI? Apa yang mendasari Anda kuliah di sini di UI misalnya? Maka kira-kira apa jawabannya? Maka pasti dia akan menjawab dengan penuh semangat. Satu, misalnya jawabannya ya, UI adalah universitas terbaik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya kan? UI kan masih nomor 1 kan? Ya, itu sudah pasti. Dua, misalnya jawabannya, di UI ini banyak melahirkan lulusan-lulusan hebat yang menjadi pejabat, yang menjadi cendekiawan dan seterusnya. Itulah sebabnya saya kuliah di UI. Itulah sebabnya jika seseorang sudah memahami kondisi lapangan lembaga pendidikan di mana dia belajar, ya, di mana dia akan belajar, di lembaga mana dia akan belajar, kemudian dia memahami kondisi dan situasinya, maka pasti dia akan bertambah yakin, dan dia akan lebih cerdas dalam mengambil satu sikap. Dia akan mengambil sebuah tindakan dengan tepat. Begitulah ketika seseorang memahami kondisi lembaga di mana dia belajar. Jadi tidak akan salah. Tadi sebagaimana seorang pemimpin perang, saat dia memahami lapangan medan perangnya itu, maka dia pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Maka dia pasti akan melakukan sikap-sikap yang cerdas. Ya. Kenapa? Karena dia memahami kondisi medan tempat di mana dia berperang, termasuk memahami kondisi keadaan musuh. Itu pentingnya memahami kondisi dunia saat ini. Karena kondisi dunia saat ini semisal medan pertempurannya manusia. Ya. Medan di mana manusia berlomba-lomba, medan di mana manusia berusaha, medan di mana manusia mencari maisha dan seterusnya, itu dunia ini. Termasuk di mana kita mencari dan mendapatkan visi besar itu ya di dunia ini. Maka kita harus memahami kondisi dunia. Lihat. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu surat yang namanya surat Ar-Rum. Ada satu surat yang namanya surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu artinya apa? Negeri Romawi. Tahukah teman-teman semua bahwa surat Ar-Rum yang ada di juz 21 itu, kalau tidak salah ya, 21 atau 20? 21 ya. Surat ini turun ketika Nabi masih di Mekah. Makanya disebut surah Makkiyah. Surat ini turun ketika Nabi dan para sahabat di saat Nabi dan para sahabat dalam kondisi tertekan di Mekah itu. Yang kedua, surat Ar-Rum ini turun saat jumlah pengikut Nabi masih sedikit. Yang ketiga, kondisi di mana surat Ar-Rum ini turun, Nabi dan para sahabat belum memiliki wilayah sendiri, belum memiliki wilayah teritorial sendiri, belum memiliki apalagi negara sendiri. Lalu tiba-tiba surat Ar-Rum turun.
Lalu tiba-tiba surat yang di situ memotret tentang negeri Romawi, memotret tentang negeri Romawi. Al-Quran di awal ayat mengatakan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Al-Quran mengatakan Alif Lam Mim, akan dikalahkan Romawi. Nah, lihat, Al-Quran menjelaskan, Al-Quran memotret tentang sebuah peradaban besar, kondisi dunia yang dulu, yang saat itu dipimpin peradabannya oleh Romawi, salah satunya. Allah mengatakan Romawi akan dikalahkan. Allah mengatakan Romawi akan dikalahkan. Coba antum bayangkan. Ketika kondisi muslimin kita hari ini dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi dan situasi yang mengkhawatirkan, lalu muncullah orang yang mengatakan bahwa Amerika akan dikalahkan. Padahal kita tahu siapa Amerika kan? Eropa akan dikalahkan. Eropa akan tunduk. Padahal kita tahu siapa Eropa kan? Eropa, Amerika itu kan mereka-mereka ini penguasa dunia hari ini. Mereka yang mengatur semua kondisi perpolitikan, keuangan, budaya itu di tangan mereka hari ini. Lalu ada orang-orang mengatakan, "Woi, Eropa akan dikalahkan." Wah, kira-kira kondisi muslimin, kondisi kita gimana tuh? Maka dengan adanya surat Ar-Rum ini menjadi satu penegas dari Allah untuk nabi dan muslimin. Satu, Allah menegaskan bahwa kalian memang sekarang tidak berdaya. Kalian memang sekarang dalam tekanan. Namun ingat bahwa kalian tetap fokus kalian bukan hanya Mekah, tapi fokus kalian ya, bukan hanya Mekah. Bukan hanya Mekah yang wilayahnya hanya beberapa luas saja. Namun fokus kalian harus sampai ke Roma. Begitu. Namun fokus kalian, konsentrasi kalian, pikiran kalian, Islam harus sampai menyebar ke Roma, ke Romawi. Harus menjadi wilayah kekuasaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus menjadi kabar gembira bahwa muslimin akan sampai tersebar jumlahnya, kekuatannya sampai ke Romawi. Bahkan ya ke seluruh pelosok dunia. Dengan turunnya surat Ar-Rum itu. Nah, iyalah, buat apa Allah turunkan surat Ar-Rum? Buat apa Allah turunkan surat Ar-Rum kalau muslimin tidak bisa mengalahkan Mekah? Buat apa Allah turunkan surat Ar-Rum kalau Mekah saja yang dikuasai oleh beberapa gelintir orang? Mekah dikuasai oleh siapa? Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian siapa lagi yang menentang para penentang Nabi itu? Ini pun juga menjadi rahasia. Ini pun juga menjadi satu rahasia yang hari ini jarang para peneliti sejarah, para pembaca sejarah terbuka matanya. Nabi
selama berdakwah di Mekah, berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun. Nabi selama dakwah di Mekah 13 tahun, yang menentang Nabi itu sebenarnya sedikit. Yang menentang Nabi itu sebenarnya sedikit. Saya pernah ikut ya kuliah sirah. Itu kalau dihitung jari 10 saja itu belum tentu masuk. Artinya belum tentu ada 10 belum tentu ada 10 orang yang menentang Nabi. Coba antum. Saya tanyakan antum juga nggak bisa jawab kan? Coba yang menentang Nabi itu siapa aja, Pak? Abu Jahal, Abu Sofyan. Abu Sofyan nanti kan juga Muslim. Yang dia menentang sampai dia mati, yang menentang sampai dia terbunuh. Kan sedikit kan? Itu berarti sebenarnya Nabi itu tidak gagal-gagal amat dakwah di Mekah itu. Terbukti apa? Terbukti penentang yang ada di Mekah itu sedikit. Oke. Maka begitu. Kenapa surat Ar-Rum diturunkan? Ini menjadi satu pelajaran berharga bahwa muslimin nantinya akan menjadi penguasa dunia. Kan Romawi penguasa dunia kan? Iya. Yalah, mengapa surat Ar-Rum diturunkan kalau menguasai Mekah saja nggak bisa, menguasai Mekah saja tidak bisa. Jadi gitu teman-teman. Al-Quran sendiri saja dengan adanya surat Ar-Rum itu ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita agar muslimin melek dunia, agar umat Islam itu jangan sampai lupa dengan situasi dan kondisi dunia saat ini, jangan sampai lupa. Dan itulah ciri-ciri layaknya seorang pemimpin Islam itu, dia pandai, dia cerdas dalam dia paham dengan kondisi dunia saat ini. Maka jangan dilantik pemimpin, maka jangan dijadikan sebagai seorang pemimpin kalau ditanya tentang kondisi global saat ini saja tidak bisa. Jangan dilantik, gak layak itu. Quran pun juga menegaskan begitu. Oke, jadi itu ya, itu yang pertama. Kenapa antum saya berikan pertanyaan tentang memahami kondisi dunia saat ini? Karena itulah untuk melayakkan diri antum di masa depan menjadi pemimpin dunia. Baik. Yang kedua, memahami kondisi muslimin. Kita tahu bahwa tidak akan mampu memenangkan pertarungan di tingkat dunia dan itu menjadi visi besar kita. Itu kan visi besar kita itu apa sih tadi? Ya menjadi pemimpin dunia kan. Inna wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kembali ke ayat itu. Visi besar kita itu menjadi pemimpin dunia. Maka kita tidak akan mampu memenangkan pertarungan di tingkat dunia untuk menjadi penguasa dunia kalau sendirian. Nggak bisa. Kalau jumlah kita hanya 13 orang ditambah saya 1 orang menjadi 14 orang kan sekarang nggak bisa. Kita jumlah 14 orang itu lalu kita ngomong-ngomong, ayo kita kalahkan Amerika misalnya. Omong kosong itu. Memang awal mulanya sedikit. Sedikit. Tapi tidak boleh selamanya sedikit. Umat Islam harus terus menyebar. Dari 13 orang menjadi 23, dari 23 menjadi 43, dari 43 menjadi terus harus menyebar.
Dan tentunya para pendukung-pendukung muslimin harus semakin banyak. Walaupun memang kalau misalnya Allah berkehendak ya pasti bisa. Allah berkehendak misalnya ya dengan 13 orang dari Baitul Arqam menguasai dunia, kalau Allah berkehendak ya bisa. Tapi nggak begitu. Itu mukjizat namanya, yang tidak bisa dilakukan yang tidak bisa dicontoh oleh semua orang. Nabi itu manusia. Nabi itu walaupun istimewa tapi beliau manusia. Agar apa? Agar bisa dicontoh. Lihatlah Nabi awalnya kan sendirian, ya kan? Nabi awalnya sendirian. Lalu lambat laun bertambah 6 orang, bertambah 12 orang, bertambah terus banyak menyebarlah Islam sampai ke negeri kita. Harus begitu. Makanya kenapa kita harus mengerti kondisi muslimin itu ya supaya itu. Karena kita tidak bisa melahirkan satu visi besar kalau jumlah kita sedikit, kalau kita bahkan umpamanya sendirian. Lihatlah, antum baca, antum perhatikan, yang akan kita taklukkan itu siapa? Yang akan kita menangkan itu siapa? Itulah mereka-mereka yang menguasai kecanggihan segala hal di muka bumi ini. Itulah mereka yang mengatur perputaran nilai mata uang hari ini. Yang nilai perputaran uang itu ya mereka bisa olah sedemikian rupa sekehendak mereka. Yang dulu ketika zaman saya zaman saya nilai mata uang Rp25 itu masih ada harganya. Zaman saya mata uang bahkan 5 perak saja masih ada harganya. 5 perak itu masih bisa beli permen umpamanya. 5 perak saya pernah megang uang 5 perak. Antum paling kecil hari ini antum megang berapa perak? 100 perak. 100 perak hari ini bisa dibelanjain berapa? Susah. Kan? Dulu di zaman saya 1000 itu masih bisa beli bakso. Hari ini bakso berapa rupiah? 15.000. 15.000? Allahu Akbar, udah mahal ya. Soalnya saya udah lama gak makan bakso, jadinya nggak tahu harga. 15.000 ya. Lihat. Ya, dulu di zaman saya uang 100.000 itu kayak 1 juta. Ya, karena dulu saya belajar nabung ceritanya ya. Dulu waktu SD itu belajar nabung. Dikasih sama bapak berapa 100.000. Ya uangnya sih nggak saya miliki, uangnya nggak saya pegang. Jadi ketika tabungannya sudah penuh, ya uangnya dikembalikan lagi sama orang tua. Tapi yang jelas saya dulu pernah megang uang 100.000. Kayaknya itu bisa buat beli apa saja gitu. Hari ini 100.000. Jangankan nunggu 1 hari, 100.000 hari ini nunggu 5 menit aja udah selesai, udah wassalam. Itu kenapa kok harga nilai mata uang bisa turun seperti itu? Itulah ulah mereka itu. Ya, nilai mata uang kita ini bisa berubah anjlok seperti itu ya karena ulah mereka. Dan kita ngomong, ayo kita taklukkan. Ya, siapa yang mau kita taklukkan tuh? Mereka lah yang menguasai bumi ini. Maka kalau kita sendirian ya susah. Dan setelah kita berharap kepada Allah, setelah kita berharap kepada Rasulullah agar cita-cita kita ini tercapai, kemana lagi kita berharap?
Ya kita berharap meminta bantuan kepada muslimin, saudara-saudara kita sesama agama, sesama muslim. Yuk bareng-bareng kita pahamkan muslimin bahwa kita Allah lahirkan bukan hanya untuk senang-senang semata, tapi kita dilahirkan oleh Allah supaya menjadi pemimpin bumi ini, kan ayat mengatakan begitu. Itulah yang seharusnya dijelaskan, digamblangkan, dipahamkan kepada muslimin. Maka saya memulai memahamkan ini dari antum sekarang. Ya, wahai para mahasantri yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, ingat Allah lahirkan antum semua ini, kita semua di muka bumi ini Allah tujukan untuk itu. Khalifatullah fil ard, itu visi besar kita. Itu visi besar kita. Agar apa? Agar saya punya teman, agar saya punya orang-orang yang bisa diajak untuk berjuang. Kalau saya sendirian, udahlah saya nggak bisa apa-apa, sendirian pula, ya nonsen kan. Maka setelah antum saya pahamkan, antum pun juga tolong pahamkan keluarga, pahamkan saudara, dan pahamkan teman antum, agar kita sama-sama punya teman, agar sama-sama kita punya orang-orang yang siap berjuang bersama. Jadi memahami kondisi muslimin, memahami kondisi masing-masing saudara sesama Islam ini satu amal mulia, satu amal yang sangat mulia. Maka teman-teman lihat, sebelum antum belajar memahami saudara sesama muslim yang tidak antum kenal, ya, maka pahamilah terlebih dahulu saudara sesama muslim yang antum kenal sebelum yang antum belum kenal. Lihat kanan kiri antum, itu kan saudara sesama muslim antum kan? Lihat kanan kirinya. Kira-kira sepemahaman antum, layakkah saudara antum ini yang ada di samping kiri samping kanan itu, layakkah dia menjadi teman antum seperjuangan? Layakkah dia, teman antum ini, ketika diajak berjuang untuk menegakkan Islam itu layak apa tidak? Lihat kondisi mereka, teman-teman antum kanan kirinya. Sebelum apa? Memahami kondisi dan situasi saudara sesama muslim yang tidak dikenal antum. Cobalah ya. Jadi belajar memahami kondisi muslimin itu, yaitu tujuannya mahal sekali. Dan itu tidak mudah. Maka belajar dulu memahami saudara-saudara antum yang satu asrama itu. Satu sakan, satu asrama, satu atap. Tolong dipelajari masing-masing saudaranya. Kalau ada kelemahan, kalau belum ada kelayakan, tolong dibimbing. Misalnya di sini ada celah, di sini ada kekurangan, tolong dibimbing. Misalnya ketika seorang muslim itu bermain game, tolong diingatkan, Mas, main game itu tidak layak bagi seorang calon pemimpin Islam. Gitu. Itu main game itu kekurangan. Ketika main game itu dibiasakan, maka akibat fatalnya adalah dia tidak akan dianggap oleh Islam. Tidak akan dianggap. Ketika ada saudara antum nih, sesama satu pesantren ini, sholat subuhnya kesiangan, diingatkan, Mas, sholat subuh kesiangan itu bukan sifatnya pemimpin. Ya, diingatkan. Kalau ada teman antum yang punya kelemahan, misalnya apalagi dan apa saja, diingatkan terus. Dan itu harus antum biasakan sampai bisa mengingatkan saudara sesama muslim yang tidak antum kenal. Coba, gak mudah kan? Sesama antum saja yang saling kenal saja kan gak berani. Lagi-lagi saya sendiri yang harus menasihati. Lagi-lagi saya sendiri yang harus begitu. Cobalah berani
cobalah menasehati, cobalah antum berpikir bagaimana kita memperbaiki bersama. Tidak akan kemana-mana kok hasilnya. Ini untuk kebaikan bersama kita. Ini untuk memuluskan satu perjuangan yang itu akan melahirkan visi besar yang sama-sama kita pahami sekarang. Yang ketiga, memahami Islam dengan baik. Nah ini, memahami Islam. Pertanyaan ketiga, memahami Islam. Bagaimana mungkin kita berhasil menjadikan Islam sebagai satu-satunya hukum, menjadikan Islam sebagai satu-satunya ajaran yang ditaati, satu-satunya ajaran yang dipatuhi, jika kita tidak kenal, jika kita saja tidak kenal apa itu Islam, jika kita pemahaman terhadap Islamnya terbatas. Orang-orang kan hari ini hanya berpahaman Islam itu syahadat, Islam itu sholat, Islam itu zakat, Islam itu Ramadan, puasa Ramadan, Islam itu haji. Orang-orang menganggap itu Islam itu hanya 5 itu. Itu terbatas. Bahkan memahami sholat saja kan terbatas. Dan inilah kondisi muslimin hari ini. Kondisi muslimin mayoritas hari ini sangat amat terbatas dalam memahami Islam. Dan ini lagi-lagi sebabnya tidak terlepas dari cara, manhaj, konsep dalam belajar Islam. Tidak terlepas dari itu. Kesalahan dalam pendidikan itu akibatnya apa? Kesalahan dalam pendidikan. Ini akibatnya. Memahami Islam itu picik. Memahami Islam itu hanya di satu sudut saja. Memahami Islam itu hanya di satu sudut saja. Coba lihat ya. Saya ingin gambarkan sedikit. Mayoritas umat Islam Indonesia, saya tidak berbicara umat Islam di luar Indonesia ya, karena saya juga nggak tahu bagaimana kondisi umat Islam di luaran sana. Kondisi lebih dalamnya maksudnya. Kondisi umat Islam mayoritas Indonesia termasuk kita ketika belajar Islam pertama kali itu apa sih materi ajarnya? Mayoritas umat Islam Indonesia ketika belajar Islam pertama kali, ketika belajar Islam itu kira-kira yang menjadi materinya apa? Sama apa tidak dengan materi yang dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat di generasi pertama? Sama apa tidak materi ajar yang kita pelajari dan materi ajar yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat? Sama apa tidak? Nah, pertanyaan seperti ini saja sangat sulit kita jawab kan? Kenapa sangat sulit kita jawab? Karena kita miskin ilmu kita terhadap sirah, miskin ilmu kita terhadap sejarah Islam. Coba ada nggak di antara antum yang menjawab dengan yakin? Sama Ustadz, bisa nggak? Ada nggak di antara? Coba gini, materi ajar mayoritas umat Islam di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Satu, materi ajarnya ya, belajar Iqra. Hampir mayoritas umat Islam Indonesia pasti belajar Iqra. Kalau tidak Baghdadiyah, ya intinya belajar agar bisa baca Quran lah gitu ya. Alasnya itu macam-macam. Alasnya itu bisa pakai Iqra, bisa pakai Baghdadiyah, bisa pakai apalagi, pokoknya sekarang banyak pedoman belajar, bahkan sampai bisa 7 menit bisa baca Quran katanya gitu kan, pakai Iqra. Lalu yang kedua, materi ajar pertama kali dulu kita apa? Belajar
baca tulis Al-Quran. Jadi menulis Al-Quran, menulis huruf-huruf Al-Quran gitu ya. Lalu yang ketiga apalagi materi ajar kita? Doa sehari-hari ya, menghafal doa tidur, bangun tidur, menghafal doa bercermin gitu kan. Mayoritas umat Islam begitu. Yang keempat, belajar apa lagi? Wudu, sholat gitu kan. Belajar wudu dan sholat, baik itu bacaan dan prakteknya. Yang kelima apa lagi? Adzan, praktek bacaannya juga kan, bacaan adzan dan praktek adzan. Yang keenam apa lagi? Belajar adab-adab sehari-hari kan. Nah itu adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab ketika makan kan, kita belajar itu. Apalagi yang tidak disebutkan, belajar apalagi antum dulu? Nah kira-kira materi ajar itu dulukah yang sama diajarkan oleh Nabi kepada sahabat? Tidak. Alasannya di mana antum bisa mengatakan tidak? Alasannya di mana antum mengatakan iya? Kalau memang iya, yang dipelajari oleh sahabat dari nabinya, belajar Iqra, belajar baca Quran, belajar doa sehari-hari, belajar adab sehari-hari, belajar adzan gitu. Kebayang ya dulu para sahabat belajar adzan, Abu Bakar belajar adzan gitu. Belajar apa lagi? Itu kalau sama materi ajarnya, aneh ya, kok hasilnya beda? Hasilnya beda, kualitas sahabat kok nggak sama dengan kualitas kita hari ini. Kebalik, kualitas kita kok nggak sama dengan kualitas sahabat. Ayo, apalagi kalau antum mau jawab? Kenapa kok beda? Kalau antum mengatakan ya sama, sahabat kita belajar Quran, baca Quran, para sahabat juga belajar baca Quran. Kita belajar baca, menghafal doa-doa, para sahabat juga belajar dan menghafal doa-doa. Namun pertanyaan mendasarnya, mengapa hasilnya beda? Hari ini kan coba lihat, mayoritasnya gini. Muslimin, orang Islam, ketika mulai belajar pertama kali tentang Islam itu kan dimulai dari usia TPA ya kira-kira. Usia TPA itu ya usia anak SD lah. Lalu ketika TPA itu di usia kisaran 1 atau 6 tahun itu, atau usia SD lah gitu ya, itu diajari wudu, sholat, adab, doa dan seterusnya itu. Lalu apakah belajar Islamnya mereka lanjutkan saat mereka SMP? Mayoritas dilanjutkan apa tidak? Tidak. Bahkan di kampung-kampung pun ya, yang tidak banyak hiruk pikuk dunia, itu saat ini jarang sekali anak usia SMP apalagi SMA belajar Islam. Mereka sudah sibuk apa coba kira-kira usia SMP SMA? Iya, sama kayak antum kan dulu sudah mikir, aduh nanti saya mau kerja ke Jawa lah gitu. Yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, yang dari mana, dikiranya pohon uang itu ada di Jawa, dikiranya pohon uang itu ada di Jakarta. Orang Jakarta aja kerja ke Kalimantan kok, ya? Iya. Jadi tambang apa tuh di Kalimantan tuh? Ya, kerja ke sana, malah lebih gede gajinya di sana kan? Lebih gede gajinya jadi penambang
batu bara. Tapi konsekuensinya siap-siap aja. Gitu. Sudah usia SMP berhenti. Apalagi SMA itu sudah beger istilahnya. Beger tahu nggak? Bahasa Jawanya, beger itu sudah mulai kenal lawan jenis. Nah, kalau sudah mulai kenal lawan jenis, nah itu sudah fokusnya sudah pacaran itu. Mayoritas entah lulusan SD atau lulusan pesantren begitu. Pesantren aja, anak-anak pesantren aja ada yang pacaran kok. Kenapa? Karena memang ini doktrinitas dari turun temurun gitu. Baik. SMP, SMA berhenti belajar, baru kuliah. Nah, itu pun ketika saat kuliah ya, mereka didorong untuk belajar lagi oleh siapa? Misalnya oleh teman-teman satu organisasi. Gitu ya. Karena memang di usia kuliah itu biasanya ya pikiran mereka sudah mulai, anak-anak kuliahan tahu kan antum ya, anak-anak kuliahan itu pikirannya sudah mulai luas lah gitu. Otomatis pemahaman Islamnya sudah mulai tidak sama lagi dengan waktu dia masih kecil. Maka dia mulai belajar lagi Islam di halaqoh gitu kan, di masjid-masjid, di kampus-kampus. Namun ada alasannya. Namun yang dipelajari Islam, yang dipelajari saat di kampus gitu ya lagi-lagi terbatas dan tanpa terkurikulum. Kadang belajar begitu saja. Tapi lumayanlah daripada apa? Daripada dia berhenti belajar sampai dia wafat. Wa iyadzubillah. Jadi belajar Islamnya hanya tadi usia SD itu. Dari SMP, SMA, kuliah, menikah, itu urusannya sudah dunia. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana masuk surga ya? Belajar kok sampai. Baik. Gitu. Itu problematika kondisi muslimin di Indonesia hari ini dan masih merebak di mana-mana. Ya. Walaupun di beberapa tempat sudah ada perbaikan. Di beberapa tempat sudah ada perbaikan terhadap materi-materi ajar tentang Islam kepada anak-anak muda muslimin. Baik. Tadi saya sampaikan, mengapa kok kondisinya berbeda? Mengapa kok kualitasnya berbeda antara muslimin dulu dengan muslimin hari ini? Lihat, salah satu perbedaan materi pelajaran muslimin di zaman para sahabat dengan hari ini adalah, dulu para sahabat itu sudah diajari materi tentang masyarakat yang menguasai bumi. Dulu masyarakat tentang masyarakat yang menguasai bumi, yaitu Romawi dan Persia, itu sudah diajarkan kepada anak-anak. Buktinya apa? Buktinya anak usia 12 tahun mereka sudah bisa dan meminta izin kepada Nabi untuk diizinkan pergi berjihad. Itu. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang akan diperangi itu. Karena mereka tahu siapa Romawi. Karena mereka tahu dan sudah dipahamkan oleh Nabi siapa Persia itu. Makanya wajar anak usia 12 tahun, usia SD, sudah meminta izin. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Kata Rasulullah, tidak nak, kamu masih belum cukup umur. Tidak diizinkan oleh Nabi, 12 tahun masih SD, tidak diizinkan untuk pergi berjihad. Begitu. Mereka sudah paham lapangan jihad itu, mereka sudah paham lapangan jihad itu bukan seperti lapangan mainan hari ini. Anak-anak itu kan begitu hari ini kan, lapangan
Ya dikiranya lapangan jihad itu lapangan mainan yang di situ mereka bisa sepak bola, yang di situ bisa badminton atau apa begitu. Para sahabat, anak-anak kecil di zaman itu sudah paham bahwa lapangan jihad itu tidak sama dengan lapangan mainan, tidak sama dengan lapangan sepak bola. Lapangan jihad itu adalah lapangan di mana mereka harus siap mati. Mereka sudah paham usia 12 tahun. Ada nggak hari ini anak usia 12 tahun sudah bisa seperti itu? Mengapa? Nih, ini perbedaan yang kedua. Mengapa ada anak usia 10 tahun ini lebih muda lagi? Kalau usia 12 tahun, tadi contohnya misalnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika usia 12-an tahun itu minta izin pergi berjihad, perang Badar. Lalu usia 10 tahun. Nah, ini yang paling terkenal ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu usia 10 tahun. Ada anak usia 10 tahun, namun dengan berani dan dengan mantapnya itu mampu memutuskan untuk masuk Islam. Usia 10 tahun apa? Usia 10 tahun ya anak usia 4 SD kan. Tapi sudah mampu dan sudah mantap untuk masuk Islam. Dan jangan dikira masuk Islamnya zaman dulu dengan masuk Islamnya zaman sekarang itu sama, beda. Apa bedanya? Ketika kita mengikrarkan masuk Islam hari ini dengan orang dulu ketika mengikrarkan masuk Islam, apa bedanya? Apa bedanya kira-kira? Dulu, apalagi zaman di awal-awal dakwah Islam, orang itu ketika mengazamkan diri untuk siap memasuki agama baru, karena Islam ketika itu ya masih dianggap agama baru dan agama yang dimusuhi, begitu, dan agama yang dimusuhi. Makanya ketika dia masuk Islam, dia harus berpikir matang-matang, berpikir ulang. Apa? Ketika dia masuk Islam, maka dia harus siap mengambil satu konsekuensi. Dia harus siap diintimidasi, dia harus siap disiksa, bahkan dia harus siap dibunuh kalau ketahuan bahwa dia telah masuk Islam. Itu bedanya ketika orang masuk Islam di zaman Nabi dengan ketika kita masuk Islam di zaman hari ini. Makanya ketika ada orang tanya, Mas, lebih memilih mana? Antum hidup di zaman Nabi atau antum hidup di zaman hari ini? Pilih mana? Konsekuensinya kalau mau hidup di zaman Nabi begitu. Ya. Karena Islam dulu itu di zaman Nabi itu ya seperti tadi saya gambarkan. Ya, apalagi posisi Nabi waktu itu masih di Mekah. Banyak penyiksaan itu kan. Bilal bin Rabah, Sumayyah, kemudian bapak suaminya siapa? Yang paling terkenal kan dua orang itu dan keluarga Sumayyah itu. Mau nggak kita disiksa kayak gitu? Berani nggak kalau kita disiksa seperti itu kalau ketahuan Islam? Nah, kamu Islam ya? Nah, gitu. Lalu langsung kan tiba-tiba muncul pesuruh dari Abu Jahal itu untuk disiksa di depan masyarakat. Nah, ada usia anak 10 tahun kok bisa berani begitu tuh? Bisa berani mengungkapkan satu kalimat yang kalimat ini kalau diucapkan akan ada konsekuensi yang tidak sederhana. Akan ada konsekuensi yang harus siap dia ambil. Bukan hanya siap untuk diintimidasi, bukan hanya siap untuk disiksa, tapi siap untuk dimenangkan. Tapi siap Islam itu harus dimenangkan di tengah
kemelut di tengah kejahiliahan yang merata di seluruh penjuru dunia. Coba hari ini kan susah kita bayangkan ya. Namun kira-kira begitulah. Kira-kira ketika semua masyarakat dunia hari ini gelap, lalu kita masuk Islam dan jumlah kita sedikit, siap nggak kita memenangkan Islam? Jangankan seluruh dunia lah. Taruhlah kita berada di satu suku tertentu. Taruhlah kita berada di satu kampung tertentu. Yang kampung itu bukan penyembah Allah, tapi penyembah kuburan, menyembah pepohonan. Tapi mereka mengaku Islam. Kan ada begitu kan? Mereka mengaku Islam, tapi mereka menyembahnya ke kuburan juga iya. Menyembahnya ke pohon-pohonan juga iya. Mayoritas atau semuanya, dan kita sendirian. Berani nggak kita coba merubah semua itu sendirian? Itu teman-teman, nggak mudah. Apalagi ini usia 10 tahun, coba masih ingusan. Usia 10 tahun, usia 4 SD itu nggak gampang. Makanya kok bisa ya? Bisa. Itu kan satu malam, itu di malam hari itu. Kabar keislaman Ali bin Abi Thalib itu di malam hari. Ketika dipanggil Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan, ya Ali, maukah engkau masuk ke dalam agama Islam? Masuk ke dalam agama Islam. Lalu komentar pertama Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku izin terlebih dahulu kepada ayahku Abu Thalib? Izin dulu. Lihat, kata Rasulullah gimana? Kalau begitu jangan diinformasikan. Kenapa kira-kira kok tidak boleh diinformasikan kepada Abu Thalib? Karena ini masih rahasia. Ya, karena ini masih rahasia. Coba kalau Abu Thalib tahu. Walaupun memang jelas-jelas Abu Thalib mendukung akan Islam, tapi rahasia tetap rahasia. Ya, rahasia tetap rahasia. Tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib mengungkapkan keislamannya. Kalau begitu, ya Rasulullah, aku syahadat, aku bersaksi bahwa Allah sebagai Rabbku dan engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Dan itu konsekuensinya. Ali bin Abi Thalib harus siap. Dan dibuktikan ketika hijrah Nabi kan ketika hijrah ke Madinah, yang menggantikan Nabi berada di kasurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Gitu. Maka betapa kokoh dan beraninya Ali bin Abi Thalib itu. Karena itu konsekuensinya ketika Nabi berada di kasur itu, di ranjang itu, Nabi siap akan dibunuh. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan beraninya, ya, siap menggantikan Rasulullah demi untuk pergi berhijrah. Baik, itu ya. Itu perbedaannya hari ini dengan zaman dulu. Itu perbedaannya zaman Nabi dengan zaman kita hari ini. Sekali lagi, kalau memang sama materi ajarnya, kalau memang sama materi kuliahnya antara zaman Nabi dengan zaman kita hari ini, kok kualitasnya berbeda? Hari ini jangankan siap bertanggung jawab terhadap Islam, bertanggung jawab dengan amanah kamar saja belum tentu bisa. Usia 10 tahun ya. Ada anak usia 10 tahun, atau jangankan 10 tahun lah, anak usia 15-an atau anak usia SMP diserahi kamar. Nah, kamu sekarang punya kamar sendiri. Kira-kira yang terjadi di kamar itu apa? Berantakan biasanya. Wah, mainan di mana-mana, gadget di mana, sembarangan nyimpannya. Lalu apalagi kasur masih berantakan. Lalu apalagi PlayStation kan, hari ini kan gitu. PlayStation
masih amburadul gitu ya, mouse-nya di mana, ininya di mana, wah semua pokoknya berantakan lah. Itu kondisi pemuda SMP hari ini, usia anak 15 tahun hari. Maka ketika diserahi kamar saja belum bisa, apalagi diserahi Islam, ya akan ciut lah, ya tidak akan berani, karena konsekuensi Islam itu harus dimenangkan dan harus siap mati. Tapi konsekuensi kamar, ya paling banter ya harus siap dimarahi sama ibu bapaknya, begitu. Dan jarang orang tua kalau melihat kamar anaknya berantakan langsung dipukul, jarang, paling dimarahi tok gitu. Begitu. Anak usia 10 tahun hari ini susah kita menemukan seperti itu. Baik. Alasannya apa kira-kira? Alasannya mengapa kualitas Islamnya masyarakat di zaman Nabi dan para sahabat berbeda dengan kualitas keimanan dan keislaman masyarakat Islam hari ini? Apa alasan perbedaannya? Lihat, saya kasih tahu alasannya. Teman-teman, jika ada anak menangis menjerit-jerit lantaran kehilangan sebuah barang, itu apa alasannya? Hah? Apa? Sayang sama barangnya. Kalau kita kehilangan barang, HP saja misalnya HP, ada nggak yang sampai nangis menjerit-jerit? Antum pernah kehilangan HP? Sampai nangis nggak? Jarang loh. Udah gede nangis. Mas kenapa kalau mau nangis? Aduh, HP ku hilang. Ya, baik. Lalu gini, tadi alasannya karena barang itu barang yang dia sukai. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan si anak ngejar-ngejar layang-layang sampai terperosok ke lumpur-lumpur, atau malah sampai dimarah-marahi si petani, bahkan sampai dia tetap mengejar-ngejar layang-layang sampai adzan maghrib berkumandang? Kira-kira yang mendasari, yang menjadi alasan anak itu seperti itu, apa alasannya? Hah? Menang, awal lagi. Hah? Ada apa di hati si anak? Ada apa dalam hati si anak? Kok dia bukan berani ya? Kok dia rela gitu ngejar layang-layang, walaupun dia jatuh-jatuh di lumpur, walaupun dia harus dimarah-marahi sama petani, dia tetap aja lari-lari mengejar layang-layang. Ada apa dengan hati si anak itu? Karena suka, itu alasannya. Suka apa? Suka layang-layang. Masa antum nggak ngeh juga? Soalnya saya dulu pernah ngalamin sih masalahnya. Ya walaupun nggak sampai maghrib juga, karena bapak saya siap-siap aja marah-marah kalau 5:30 sore nggak ada di rumah, masih layang-layang, itu saya siap dimarah-marahin. Karena itu keluarga saya, keluarga dari nenek gitu, ada kayak gitu. Bahkan sampai sholat isya, lihat, ada keluarga saya usianya di bawah saya 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sampai sholat isya belum ketemu tuh anak. Kenapa? Itu karena ngejar layang-layang, padahal udah gelap gitu. Antum pernah kayak gitu? Yang jujur lah. Ya kan? Alasannya apa? Karena suka. Satu lagi, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan anak muda pergi kemanapun
dia pasti memakai pakaian atau barang yang sama persis dimiliki oleh si artis, yang sama persis dimiliki oleh sang pemain bola. Dia kemana-mana pakai kaos Ronaldo. Dari tidur, main, sekolah, bahkan gak peduli dimarahin sama gurunya. Ada kayak gitu kan? Iya, sholat bahkan kok pakai kaos itu pakai kaos Ronaldo juga begitu. Kira-kira ada apa dengan Ronaldo di hati anak muda itu? Cinta. Iya, cinta. Antum pernah pengalaman begitu? Pakai pakaian, yang pakaian ini antum tahu juga pernah dipakai atau sering dipakai oleh artis idola antum. Antum punya artis idola nggak? Atau punya pemain bola idola? Antum ini malu-malu ya, malu-malu kucing. Itu karena apa? Alasannya satu, bisa jadi karena cinta, bisa jadi karena keren. Wah, keren karena saya bisa seperti artis, gitu kan? Keren karena saya bisa menjadi seperti pemain bola walaupun pakaiannya tok itu. Main bolanya sih nggak bisa. Gitu. Karena alasan keren, alasan cinta, alasan bangga. Kan gitu ya. Ada anak kecil memakai pakaian seragam bapaknya. Umpamanya bapaknya itu polisi. Ya, semua peralatan kepolisian bapaknya itu dipakai. Kenapa itu alasannya? Karena anaknya itu sudah terlanjur amat bangga dengan bapaknya, bangga, keren. Kira-kira itu jawabannya, paham nggak? Mengapa umat Islam di zaman Nabi kualitasnya bisa berbeda dengan kualitas umat Islam di zaman hari ini? Itu alasannya. Karena Nabi mengajari Islam tidak sampai karena Nabi mengajari Islam bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar praktek. Nabi mengajari Islam sampai membuat para sahabat itu bangga dengan Islam. Nabi mengajari Islam sampai para sahabat itu merasa keren kalau hidup dengan Islam. Nabi mengajari Islam itu sampai para sahabat merasa cinta, berkorban bahkan nyawanya sendiri untuk Islam. Itulah perbedaan materi ajar, materi kuliah di zaman Nabi dengan kita di zaman hari ini. Hari ini materi ajar kita lebih kepada beban, lebih kepada ancaman. Ayo loh, kamu kalau tidak puasa siksaan, siap disiksa. Begitu kan hari ini? Diancam, ditakut-takuti. Jarang hari ini orang tua, guru-guru, dosen-dosen atau ketika mengajari Islam itu dengan materi-materi ajar yang membuat anaknya itu bangga kalau dia mengamalkan syariat Islam. Dia bangga ketika memakai peci, dia bangga ketika memakai simbol-simbol Islam. Jarang kan hari ini? Yang ada malah apa? Yang ada malah dia lebih memilih memakai pakaian artis yang menjadi idolanya ketimbang memakai pakaian Islami. Kenapa? Karena yang menjadi alasan adalah kerennya itu. Yang menjadi alasan adalah bangganya itu. Dia lebih bangga memakai pakaian Juventus ketimbang memakai pakaian Islami. Dia merasa lebih bangga memakai pakaian Ronaldo daripada memakai pakaian Islami.
Itu berawal dari sini. Dan yang hilang hari ini adalah ini, bahwa materi ajar kita hari ini tidak tembus ke hati si anak, tidak tembus ke hati si murid, tidak tembus kepada hati si anak itu. Gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cara kita mendidik itu diulangi lagi kesalahan-kesalahan orang tua kita dahulu, atau guru-guru kita dahulu, atau para pemimpin kita dahulu. Ya, itulah karena kita sangat menyayangkan, sangat menyayangkan. Wong hari ini jangankan lulusan SMP, sekolah umum, lulusan pesantren saja. Hari ini lulusan pesantren saja, bahkan pesantren Quran yang lebih dia banggakan untuk pegang kemana-mana itu kan danger. Yang dia lebih banggakan untuk dibawa kemana-mana itu kan barang-barang dunia. Ya, gitu. Maka coba cek hati kita, coba cek dalam-dalam hati kita ini, kira-kira mana yang lebih bangga. Mana yang membuat kita lebih bangga? Itu membawa HP apa membawa Quran? Bawa HP saat misalnya. Kenapa? Ya di dalam HP juga saya baca Quran, ada aplikasi Quran. Oke, bagus kalau begitu. Tapi apa iya dibaca Qurannya? Gitu ya. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir, jadwal harian. Ini pertanyaan keempat ya. Jadi kupas tuntas dari pertanyaan pertama sudah selesai, pertanyaan kedua sudah selesai, pertanyaan ketiga sudah selesai. Ya, pertanyaan keempat, ada apa kalau begitu hubungannya dengan jadwal harian? Lihat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, antara orang yang di kepalanya, antara orang yang di hatinya orientasinya menjadi pemain bola terbaik, bahkan orientasinya menjadi pemain bola terbaik dunia, dengan orang yang cita-cita dan harapannya adalah juara Olimpiade Matematika. Pertanyaannya, akankah sama atau beda di jadwal hariannya? Akankah sama apa beda jadwal hariannya? Antara A, dia orientasinya pemain sepak bola terbaik dunia, dengan B, orientasinya menjadi juara Olimpiade Matematika. Kira-kira jadwal hariannya beda apa sama? Akan beda lah. Kalau si A ini pasti jadwal hariannya akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan latihan-latihan apa? Latihan-latihan bola, latihan strategi, latihan menendang, latihan apa lagi? Gojek itu apa? Oh, gocek. Latihan apa lagi? Latihan menyundul, latihan. Kalau yang B, karena dia orientasinya ingin menjadi juara Olimpiade Matematika tingkat dunia, maka jadwal hariannya apa? Itu belajar matematika, latihan rumus-rumus dan sebagainya. Akan berbeda. Wong kita yang di sini orientasinya ingin menjadi penghafal Quran 30 juz. Itu kan jadwal harian kita hari ini berbeda dengan jadwal harian mereka di luar sana. Coba antum hari ini kegiatan hariannya apa? Yaitu lebih banyak ke Qurannya kan. Dari subuh baca Quran, jam 8 menghafal Quran, zuhur juga begitu, sore juga begitu. Ya. Dan itu berbeda dengan teman-teman antum yang ada di luar sana. Dan itulah mengapa harus dibuat jadwal harian. Kenapa? Harusnya, lihat, harusnya seorang yang bervisi besar, yang berharap memiliki karya besar, tentu harus punya jadwal harian yang berbeda
atau tidak boleh sama dengan mereka yang bervisi rendahan, yang bervisi dan targetnya hanya bisa sekolah ke luar negeri, bisa menikah dengan wanita cantik, bisa punya anak sehat-sehat, dah titik sampai situ. Itu orientasi pendek, itu orientasi rendahan. Jadi orientasi hari ini umumnya kan begitu. Bukan hanya mereka yang lulusan pesantren, bukan hanya mereka yang lulusan sekolah umum, sekolah pesantren juga begitu. Orientasinya bisa, orientasi hari ini tuh juga begitu. Ketika lulus dari pesantren bisa kuliah ke Madinah, setelah lulus di Madinah dia kerja, dia menjadi guru yang bergaji 5 sampai 10 juta, lalu misalnya nikah dengan akhwat yang bercadar, punya hafalan juga dan seterusnya, punya anak sehat-sehat, dah sampai situ. Antum mau kayak gitu? Itu berarti antum sedang menghambur-hamburkan usia dan umur selama dan sepanjang kita hidup di dunia ini. Percuma hidup di dunia kalau kita orientasinya hanya sebatas itu, hanya sebatas sampai punya anak sehat. Ya. Orientasi dan visi besar kita harus sampai ke tingkat dunia, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh karena itu maka kegiatan hariannya pun juga berbeda harusnya. Antum yang bervisi besar harus punya kegiatan harian yang berbeda dengan mereka yang punya yang hanya bervisinya rendahan. Saya coba baca sekilas, tapi ya baru sekilas sih. Kegiatan harian ada di antara antum, saya baca. Ini masih belum. Begitu. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan ini sekali lagi bukan merendahkan antum, tidak, wallahi saya cinta antum, saya bangga dengan antum, saya ingin antum kita bersama berjuang, dan dengan memaparkan ilmu ini sebenarnya ya ingin kita sama-sama kita sadar bahwa sepanjang hidup kita ini kita telah dititipkan Allah sebuah cita-cita besar, sebuah tujuan besar, sebuah tanggung jawab hebat dan mulia, yaitu khalifatullah fil ardh. Baik, itu yang pertama tentang bedah pertanyaan dari apa yang sudah kami lontarkan dan kami sampaikan kemarin. Mudah-mudahan antum bisa pahami. Dan kalau ingin mengulang lagi nanti bisa dilihat, dicek di video yang insya Allah saya share. Baik, ada waktu kurang lebih 20-an menitan. Kita akan lanjutkan kepada Sirah Nabawiyah. Tentu ini tidak akan mungkin kita selesaikan. Jadi ini hanya untuk membuka saja dulu, membuka tentang potret dari pengasuhan Nabi di Bani Sa'ad. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah hari ini akan masuk kepada tema baru, yaitu tentang usia pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad. Dan kita akan menyampaikan dulu data-datanya, akan menyampaikan dulu kronologinya sebelum kita membahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi kita. Data-datanya berikut kami sampaikan. Ini kita tidak sebutkan kitab apa, yang jelas ini berdasarkan kitab yang kita sudah baca, ya, baik bentuknya PDF atau buku yang memang saya punya. Yang pertama,
kanat awwala man arda'athu sallallahu alaihi wasallam hiya ummuhu Aminah. Bahwa yang pertama kali menyusukan, memberikan ASI kepada Nabi kita adalah ibunya Aminah sendiri. Jadi ibunda Aminah itu teman-teman, ibunda Aminah itu pun pernah menyusui Nabi. Pernah menyusui Nabi. Namun di dalam riwayat berbeda-beda. Qila arda'athu salasa ayyam. Ada yang mengatakan Nabi disusui oleh ibunya 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Waqila sab'an. Ada yang mengatakan 7 hari. Waqila tis'an. Ada yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 9 hari. Jadi ini menurut data pertama, bahwa Nabi pun pernah disusukan kepada ibunya sendiri, atau ibunya Aminah itu pernah menyusui Nabi. Berikutnya, fa ba'da an arda'athu Thuwaibah dufi'a bihi ila Halimah as-Sa'diyah. Setelah disusuinya Nabi oleh Thuwaibah, lalu diserahkanlah Nabi kepada Halimah. Jadi yang pernah menyusui Nabi itu ada 3. 1 ibunya sendiri, 2 Thuwaibah, 3 Halimah as-Sa'diyah. Ya, yang pernah menyusui Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Ibu asli itu 1, ya, ibu susuannya 2. Memang kalau ibu satu ya, ibu asli ya 1 lah di mana-mana kan. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah itu adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Baik. Singkat cerita atau singkat kisah, kita akan mulai perjalanan Nabi menuju Bani Sa'ad. Jadi setelah Nabi disusui oleh ibunya sendiri, ada yang mengatakan itu disebabkan karena ASInya ibunda Aminah itu sedikit, lalu Rasulullah yang masih bayi ketika itu diserahkan kepada Thuwaibah. Itu beberapa riwayat. Lalu riwayat yang berikutnya, kenapa Thuwaibah saja, kenapa tidak Thuwaibah saja yang menyusui Nabi, kenapa harus diserahkan kepada Halimah? Ada beberapa riwayat yang saya pernah baca bahwa Thuwaibah itu adalah aslinya hamba sahaya punya istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ummu Jamil. Nah, karena Ummu Jamil ini tidak suka Rasulullah disusui oleh budaknya sendiri, maka Ummu Jamil meminta kepada Abu Lahab agar budakku tidak diserahkan kepada keponakanmu, kepada Rasulullah. Nah, pokoknya akhirnya Abu Lahab meminta kembali Thuwaibah untuk tidak menyusukan Rasulullah. Intinya akhirnya Thuwaibah menyerahkanlah Rasulullah kepada kepada Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa kanatil 'adah adalah satu hal yang sudah biasa atau satu hal yang sudah menjadi tradisi indal hadirina minal Arab, di tengah bangsa Arab yang ketika itu relatif sudah maju, an yaltamisu al-maradi li auladihim. Apa kebiasaan orang Arab itu? Yaitu mencari para pengasuh yang menyusukan anak-anak mereka.
kebiasaan mereka orang Arab itu biasanya mencari siapa wanita asuh yang akan menyusui anak-anak mereka. Ya, yang akan menyusukan anak-anak mereka. Jadi adanya ibu susuan itu sudah biasa di masyarakat Arab. Itu sudah biasa, sudah menjadi tradisi. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang memang itu disengaja. Disengaja itu artinya bahwa misalnya keluarga siapa begitu ya, misalnya keluarga Rasulullah lah, Abdul Muthalib misalnya meminta kepada siapa gitu, kepada wanita yang sedang menyusui itu, tolong cucuku disusukan gitu ya. Itu secara tiba-tiba begitu, tidak, ini memang sudah menjadi tradisi. Ini memang sudah menjadi tradisi orang Arab. Berikutnya ibtiadan lahum an amrad al hawadir. Ibtiadan lahum an amrad al hawadir. Salah satu yang menjadi alasan mengapa masyarakat Mekah itu memiliki tradisi menyusukan anak-anak mereka terlebih kepada suku-suku Baduy, karena Bani Sa'ad adalah salah satu klan, salah satu keluarga yang itu termasuk suku Baduy. Yang itu termasuk suku Baduy, artinya suku pedalaman. Ya, suku pedalaman. Alasannya kenapa? Yang pertama, ibtiadan, menjauhkan lahum anak-anak mereka an amrad al hawadir. Yang pertama itu alasannya, yaitu supaya menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar, dari penyakit yang biasa mewabah di daerah yang sudah maju. Kira-kira begini, kota Mekah yang di situ ada Ka'bah, itu hari ini seperti Jakarta, seperti metropolitannya Jakarta. Ya, itu perlu antum pahami dulu. Mekah itu bukan kota sepi, bukan. Mekah itu kota ramai, seperti metropolitannya Jakarta hari ini. Begitu. Maka bisa antum bayangkan kira-kira penyakit-penyakit apa yang biasanya menimpa kota metropolitan? Apa kira-kira? Itulah yang juga terjadi di masyarakat Mekah. Itulah yang terjadi di sebuah kota metropolitan yang bernama Mekah itu. Kan Mekah itu tiap tahun dikunjungi kan dari semua penjuru dunia. Dari dulu itu. Utamanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memproklamirkan Mekah yang di situ ada Ka'bah untuk didatangi. Dalam ayatnya kita sudah tahu bersama. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan kepada masyarakat dunia, entah dengan cara apa, pokoknya perintah Allah, ya Ibrahim, sampaikan risalahku kepada seluruh umatmu, kepada seluruh dunia, agar rumahku ini didatangi, yaitu Ka'bah. Maka ketika itulah masyarakat dunia berbondong-bondong untuk mendatangi Ka'bah yang ada di Mekah saat ini sampai hari ini.
Nah, tinggal antum bisa cek dan bisa pelajari dan mudah mempelajarinya kan. Tinggal antum datang ke Jakarta, kira-kira kalau ada di Jakarta itu penyakit-penyakit apa yang biasa mewabah, yang biasanya ada di kota-kota metropolitan. Kota-kota rame. Kira-kira dulu waktu pertama kali corona datang ke Indonesia, pertama kali ada itu, pertama kali teridentifikasi apakah di Purwokerto ataukah di Jakarta? Jakarta. Ya. Itu yang pertama itu. Apa kira-kira yang pertama apa tadi? Iya, keramaian. Keramaian itu akan membuat apa? Akan membuat cepat datangnya atau merajalelanya penyakit wabah. Walaupun memang bukan pertama kali di Jakarta katanya kan ya. Pertama kali katanya di Bali itu. Ya sama aja, Bali juga kan tempat persinggahan kan. Ya, tempat persinggahan turis-turis dari manapun itu diantaranya selain ke Jakarta ya ke Bali. Sama aja itu. Jadi kota ramai itu, kota metropolitan itu rentan akan mudah masuknya wabah. Beda dengan Purwokerto. Walaupun ke Purwokerto juga rame ya. Ya akhirnya kan juga imbasnya kena kan. Iya, jadi masih zona merah. Zona merah hari ini? Mudah-mudahan enggak ya. Itu imbas dari apa? Imbas dari kota rame itu. Kota jadi jadi mudah berkerumunnya masyarakat dari penjuru dunia. Lalu apa lagi selain mewabahnya penyakit atau wabah yang ditimbulkan dari sebuah masyarakat metropolitan itu apa? Penyakit apa? Moral apa maksudnya? Kenapa alasannya kok masyarakat metropolitan lebih mudah terdampak penyakit moral? Apa alasannya? Ya. Budaya-budaya luar selalu bertukar gitu. Jadinya bisa mempengaruhi masyarakat asli yang ada di tempat. Contohnya misalkan di Jakarta misalkan daerah ini kalau kita lihat kalau yang khususnya suku Betawi itu kan mulai tersingkir. Banyak kedatangan dari segala macam penjuru, bahkan masyarakat bahkan bukan saja Indonesia, banyak dari etnis-etnis luar negeri juga mulai tinggal di Jakarta, bahkan beranak pinak di Jakarta. Masyarakat asli khususnya suku Betawi yang di Jakarta itu tersingkir. Iya. Kayaknya budayanya Pak sampai sekarang budayanya mulai sedikit demi sedikit bahkan udah lebih besar mengalami kemunduran. Iya. Itulah budaya asli Jakarta, masyarakat asli Jakarta itu kan ya Betawi itu, masyarakat Betawi itu asli dari masyarakat Jakarta. Tapi mengapa kok seolah-olah Jakarta itu tidak ada nuansa Betawinya? Karena itu, dan masyarakat Betawi pun juga mengakui. Masyarakat Betawi pun juga mengakui bahwa adat-adat kebiasaan dan tradisi kami itu sudah mulai luntur. Dilunturkan oleh apa? Ya itulah. Karena saking sering dan banyaknya para pendatang-pendatang baik dari luar kota Jakarta atau dari negeri-negeri Indonesia sendiri selain dari Jakarta, apalagi lebih-lebih dari asing, ya negeri asing. Dan itu sebenarnya tidak hanya mempengaruhi kota Jakarta sendiri saja dengan banyaknya berdatangan turis-turis itu. Itu mau juga mempengaruhi kota-kota dimanapun juga, termasuk di Jawa. Yang lemah lembut itu sekarang hampir terkikis. Yang katanya Jawa itu sopan santun, murah senyum, apalagi
Itu kebiasaan itu, adat seperti itu sudah mulai luntur. Orang-orang Jawa hari ini ya katanya sudah mulai beringas-beringas. Ya, adat ketimurannya sudah mulai hilang. Adat ketimurannya sudah mulai hilang. Angka ungkuh, tahu kan angka ungkuh itu sudah mulai hilang, bahkan kepada orang tuanya sendiri, kepada gurunya dan kepada orang tuanya sendiri. Coba aja lihat hari ini anak-anak ada nggak yang masih menciumi tangan gurunya, menciumi tangan orang tuanya? Ya, walaupun masih ada, tapi memang kebiasaan ini sudah mulai hilang. Menciumi tangan lalu tidak berani menatap, itu kan kebiasaan orang Jawa begitu. Tidak biasa menatap guru itu dari dulu memang orang Jawa itu. Tapi hari ini gimana? Murid-murid sudah mulai beringas kepada gurunya kan? Sudah berani melawan, sudah berani. Iya. Baik. Selain penyakit moral, apa lagi? Penyakit fisik, penyakit wabah tadi sudah, penyakit moral sudah, apa lagi? Apalagi yang biasanya mewabah, penyakit yang ada di metropolitan. Nongkrong, apa itu maksudnya? Hubungannya dengan penyakit apa? Apa ya, persaingan itu sebuah penyakit? Salah satunya yang ketiga adalah bahasa. Ya, nah makanya liburan itu jangan di rumah terus. Kemarin kan liburan tuh manfaatkan, antum lihat. Ya, bacalah situasi kondisi kita saat ini. Dari bahasa, lihatlah bahasa Betawi hari ini. Apa memang masih mayoritas di Jawa, di Jakarta? Sudah tidak lagi kan? Sudah nggak tahu nih bahasanya, sudah nggak tahu bahasa apa itu. Ya, bahkan antara misalnya di Sunda, di Jawa pun itu bahasanya sudah tidak lagi, beberapa masyarakat itu sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bahkan ada orang Sunda tidak bisa bahasa Sunda, orang Jawa tidak bisa bahasa Jawa. Ada itu. Ya, itu apa? Kenapa alasan? Karena tergerus oleh budaya masyarakat luar, Padahal penting sekali belajar bahasa daerah, teman-teman. Antum yang masih mampu berbahasa daerah masing-masing patut berbangga. Ya. Punya itu karena kekayaan, sebuah kekayaan peradaban itu diantaranya dari bahasa. Ya, kekayaan sebuah peradaban itu dimilikinya diantaranya dari bahasa itu. Dan keunikan bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah apa keunikannya kira-kira? Biasanya bahasa daerah itu lebih banyak mengandung kosakata yang mewakili hati dan rasa daripada bahasa nasional Indonesia. Paham gak maksudnya? Apa coba? Apa Mirwan maksudnya apa? Maksudnya itu kalau di bahasa kan seperti bahasa Arab, ya. Kan dia mempunyai seperti ma'ala itu mempunyai makna yang berbeda. Ada yang sudah berlalu, ada yang akan datang, ada yang sekarang. Dan begitu juga dengan bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, yang mana di dalam bahasa Jawa itu
mempunyai kosakata yang banyak, yang mana di situ tuh nasi yang belum matang itu ada bahasa sendiri. Bahasanya sendiri, yang udah matang sendiri, yang jatuh ke tanah sendiri. Kalau bahasa Indonesia satu aja, nasi. Nah, gitu. Itu contohnya. Contoh keunikan bahasa daerah. Coba saya tanya sama orang Maluku. Ada nggak bahasa Maluku yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan? Yang tidak ada padanan kata bahasa Indonesia. Padanan katanya nggak ada. Kalau misalnya gini, bahasa Sunda, naon itu bahasa Indonesianya apa? Itu padanan kata ya. Jadi ada memang bahasa Indonesianya. Oppo itu Oppo itu bukan HP ya, bukan HP ini. Oppo itu bahasa Jawa, Oppo. Bahasa Indonesianya apa? Ya diganti A saja, apa gitu. Itu padanan. Kalau di bahasa Maluku ada nggak? Coba saya ingin tahu, ada nggak bahasa Maluku, bahasa daerah di Maluku yang tidak ada padanan bahasa Indonesianya? Apa? Awas lo antum nih, nggak bisa bahasa daerahnya sendiri. Kalau di Maluku itu beda-beda kampung itu kan, beda desa itu Sudah bisa beda bahasa? bahasanya. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan di sini di Sumampir. tapi kalau yang di Luar Sumampir sudah beda. desa-desa Tapi bedanya itu jauh apa masih bisa dipahami? kalau bahasa ini sih agak beda ini pengertian apa kalimat kosakata kalimatnya juga ini agak susah dimengerti, tapi itu disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Ambon gitu. Gitu. Bahasa misalkan kalau lebih sopan, kata sopan untuk yang lebih tua itu kamong gitu kan. Kamong. Iya. Nah. Kamong itu misalkan untuk sapaan yang lebih Sopan. Gitu. Tapi kalau misalkan orang tua bisa kamu misalkan atau apa dia seperti misalkan bahasa yang agak ini itu agak kasar. Kasar gitu. Tapi kalau untuk sopan yang lebih sopan kepada orang tua itu ya dia lebih menggunakan kata khusus itu misalnya tapi kamu bisa gitu. Nah gitu atau ya seperti itu. Cuman kita untuk mau apa namanya mau menyatukan antara pengertian masing-masing itu banyak ini juga masing-masing desa tadi itu beda lagi bahasanya. Misalnya kalau desa kami itu beda lagi sama desa yang lain. Berarti bahasanya Mirwan dengan bahasa Nendi beda? Sama, kita satu kampung. Yang beda sama siapa? Sebenarnya kita sini sama. Hah? Satu kampung itu desa. Oh gitu. Iya. Sama teman-teman Maluku di sini masih sama? Masih sama. Kalau sama iyalah, nggak usah. Berarti memang di Maluku ini bahasa daerah pun juga macam-macam ya. Oh gitu, baru tahu saya. Nah makanya itu enaknya punya santri dari luar Jawa itu kan gitu ya. Jadi tahu bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa daerahnya itu ternyata ini. Bagusnya antum belajar tuh, perlu belajar. Penguasaan bahasa daerah Maluku antum harus kuasai. Karena itu skill yang dimiliki oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa cerdas? Abu Bakar radhiyallahu anhu, putrinya Aisyah radhiyallahu anha, itu karena mereka memiliki kemampuan memahami bahasa daerah atau ya tradisi Mekah, tradisi Arab lah. Jadi salah satu suku yang menguasai adat, kebiasaan, bahasa yang tidak dimiliki oleh suku-suku manapun atau yang tidak dimiliki oleh bani manapun adalah Bani Taim. Bani Taim itulah bani yang melahirkan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu cerdasnya itu lantaran mereka memahami kosakata bahasa hampir semua masyarakat Arab. Begitu. Dan lebih
dan lebih bagus lagi kalau ingin menjadi pemimpin Indonesia, kalau ingin menjadi presiden Indonesia berarti dia harus mampu berbahasa daerah yang berapa jumlahnya tuh? Iya, bagusnya kan gitu ya. Presiden Indonesia kan apa? Perwakilan dari semua rakyat Indonesia. Berarti harusnya presiden harus bisa bahasa Indonesia jelas, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Maluku, bahasa Minang, segala macam itu. Harusnya. Maka dipilihlah harusnya begitu. Pemilihan presiden. Wah, gitu. Siapa di antara kandidat ini yang memiliki kemampuan berbahasa semua daerah yang ada di Indonesia? Harusnya gitu. Karena ada nenek-nenek apalagi kan diajak bahasa Indonesia nggak nyambung. Coba nenek-nenek usia 80-90 tahun diajak ngobrol, padahal nenek-nenek ini sedang butuh, misalnya butuh apa, butuh ini, presidennya pakai bahasa Indonesia, ya gimana coba? Ya itu ya, di kecanggihan Islam tuh begitu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Pelajaran demi pelajaran berharga, mudah-mudahan antum bisa memahami dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 10, insyaallah kita akan melaksanakan sholat Jumat dan kita istirahat kurang lebih 1 jam. Silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan nanti ketika sholat Jumat kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Wallahu ta'ala bisawab. Nahtatim subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.